Salam Patunggilan. Shalom. Selamat berjumpa kembali di Minggu Pagi yang Kudus. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Pertama-tama, atas nama Majelis GKJW Jemaat Kota Baru Dirorejo, kami mengucapkan selamat beribadah. Baik bagi warga GKJW Jemaat Kota Baru Dirorejo, maupun Bapak Ibu dari gereja atau jemaat di luar GKJW Jemaat Kota Baru Dirorejo. Warta Jemaat edisi hari ini mohon dicermatinya. Pada lembar-lembar warta jemaat yang dibagikan oleh pengurus kelompok masing-masing. Kebaktian Minggu Pagi hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Puji Sugiarto STH. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara kami undang untuk bangkit berdiri. Kita mulai kebaktian kita dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 18, bait 1 dan 4. Selamat pagi saudaraku sekalian. Kebaktian kita pada saat ini kita nyatakan dalam ungkapan syukur kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, Allah yang kasih setianya kekal, Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan karya tangannya. Kita pujikan Kidung Jemaat nomor 33 bait 3. Sidang jemaat, salam damai sejahtera yang dari Allah Bapa telah dinyatakan di dalam diri dan karya Yesus Kristus kepada saudara sekalian. Amin. Disilakan duduk kembali. Ibu, Bapak, dan saudaraku sekalian, tema kebaktian kita pada pagi hari ini
dilandaskan pada kesaksian dari surat Efesus pasal 2 pada ayat 8 dan 10. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 10 yang demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali pada saat ini kepada saya dan panjenengan sekalian dianugerahi kesempatan untuk melihat kembali, untuk mencermati kembali keberadaan dan kehidupan kita di hadapan Tuhan. Seberapa banyak yang telah kita lakukan, seberapa jauh yang kita wujudkan di hadapan Tuhan, sikap, tutur kata, dan tindakan hidup kita sehari-hari, benarkah telah sesuai dengan yang dikehendaki olehnya? Marilah saudara-saudara kita melakukannya dengan berdoa. Tuhan Maha Kasih, kami mengucap syukur untuk setiap hal yang Tuhan percayakan kepada kami. Ya Bapa, kalau pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama bersekutu, membangun sukacita kebaktian, itu hanya karena rancangan dan kehendak Tuhan saja. Oleh sebab itu ya Allah, kami mengundang kehadiran-Mu. Silakan Tuhan menguasai hati dan pikiran kami pribadi lepas pribadi. Apapun rancangan yang kami tetapkan dan lakukan, hanya karena tangan kasih Tuhan yang membuat kami mengungkapkan syukur di sepanjang kebaktian ini. Dengan demikian, apapun yang kami dapati, semuanya itu hanya bagi kemuliaan Tuhan. Lebih dari itu ya Tuhan, kami mengucap syukur atas anugerah pengampunan yang Tuhan berikan kepada kami. Engkau tahu bahwa selama ini kami belum dapat melakukan ajaran dan kehendak Tuhan seperti yang Tuhan inginkan. Bapa, terima kasih atas pengampunan-Mu itu. Dan karenanya jangan biarkan kami menghentikan anugerah yang indah itu, anugerah kekal itu, anugerah pengampunan itu hanya untuk diri pribadi kami. Melainkan kami mau meneruskan kepada siapapun yang ada di lingkungan kami. Dengan kami mau saling memberi maaf apabila di antara kami melakukan kesalahan. Tuhan, silakan Tuhan hadir di tengah-tengah kami, kuasai hati dan pikiran kami. Di dalam Kristus Yesus kami memohon. Amin. Kembali kita ungkapkan diri kita masing-masing di hadapan Tuhan melalui pujian dari Kidung Jemaat nomor 169, bait 1, 3, dan 5.
Sidang jemaat yang kekasih, sungguh Tuhan Allah yang kita kenal dan sembah adalah Tuhan dan Allah yang besar kasih setianya, Allah Maha Pengampun, Allah yang tidak dan tidak akan pernah sejengkal pun meninggalkan segenap karya tangannya. Kepada setiap orang yang sungguh-sungguh mengakui, sungguh-sungguh mengamini keberadaan dan karya Tuhan di dalam kehidupannya, Dia menganugerahkan kasih, kesetiaan, dan perhatiannya. Ibu, bapak, dan saudara sekalian, kesaksian dari Sang Juru Mazmur menyatakan kepada kita sekalian berita anugerah dan petunjuk bagi kehidupan baru kita. Demikian ungkap Sang Juru Mazmur dalam kesaksiannya Mazmur 146 ayat 5-8. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung, Tuhan membuka mata orang-orang buta, Tuhan menegakkan orang yang tertunduk, Tuhan mengasihi orang-orang benar. Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, diundang untuk berdiri. Kita akan mengucapkan bersama-sama pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama di pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan bacaan kita yang diambil dari Yohanes 3, ayatnya yang ke-14 sampai dengan 21. Namun sebelum itu, mari kita satu hati dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Dan jadilah kehendak-Mu pada diri kami masing-masing di pagi hari ini ya Bapa. Sebab pagi hari ini kami bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan, firman-Mu yang akan kami renungkan, akan kami dengar bersama-sama, menegur kami, menghibur kami, sehingga di dalam kehidupan kami hari lepas hari, Engkau menguatkan kami ya Bapa. Tuhan, hamba-Mu Bapak Pendeta Puji Sugiarto STH, yang pagi hari ini akan membawakan renungan firman-Mu Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang akan menjamah, memberikan Roh-Mu yang kudus, sehingga apapun yang akan disampaikannya, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa,
Berfirmanlah bagi kami semua, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kami ulangi, bacaan kita pagi hari ini diambil dari Injil Yohanes, pasal yang ketiga, ayat yang ke-14 sampai dengan 21, yang demikian firman Tuhan. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukannya yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita memuji Kidung Jemaat di dalam Kidung Jemaat 184, bait 1 dan 4. Shalom, saudara sekalian yang kekasih, Ibu, Bapak, dan saudaraku sekalian. Renungan kita pada pagi hari ini diterangi oleh judul Memandang Kristus Sang Juru Selamat. Memandang Kristus Sang Juru Selamat. Saudara-saudara, biasanya
orang tua tidak akan memberikan sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak baik bagi anak atau anak-anaknya. Terlebih kalau kita kembali mengingat-ingat pada masa anak-anak, kita sering menyaksikan orang tua memberikan yang terbaik dalam hal makanan. Contoh, seorang ibu merasa cukup makan hanya dengan lauk tempe, dan anaknya diberinya makan dengan lauk telur. Atau seorang bapak merasa cukup makan hanya dengan sayur dan lauk ikan asin, dan anaknya diberinya makan dengan lauk daging ayam. Ya, saudara-saudara, tindakan yang dilakukan oleh orang tua tadi adalah suatu bentuk pengorbanan yang didasari oleh rasa kasih yang mendalam terhadap anaknya, terhadap anak-anaknya. Namun ketika itu kita atau sang anak belum mampu menyadari sepenuhnya atas kasih tulus yang diberikan oleh kedua orang tua. Melalui cara atau bentuk perlakuannya itu, bahkan meskipun wujud tindakan kasih itu terus-menerus mengalir kepada sang anak. Sekali lagi, ketika itu kita atau sang anak belum mampu merenung-renungkan, belum mampu menilai betapa besar ketulusan kasih dan perhatian yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya. Pagi hari ini saudara-saudara, bacaan kita mengajak kita untuk menyadari kasih Allah kepada kita dengan kasih kita kepada sesama. Maksudnya, sadarkah kita bahwa kita dikasihi oleh Allah? Ya. Kita tidak perlu mencari-cari hal yang menghebohkan. Kita tidak perlu mencari-cari hal yang kita rasa sebagai sesuatu yang istimewa, yang spesial, hanya untuk menemukan kasih Allah dapat kita alami. Mengapa? Sebab kasih Allah itu sesungguhnya sedang dan selalu kita alami di dalam kehidupan kita sepanjang hari, sepanjang waktu. Kasih Allah berlangsung di dalam kehidupan kita melalui peristiwa-peristiwa yang begitu sederhana, melalui peristiwa-peristiwa yang tidak membutuhkan pemikiran-pemikiran yang jelimet, yang rumit, melainkan hal-hal yang sangat sederhana, hal-hal yang mudah dicerna, dipahami oleh siapapun yang sungguh-sungguh mau memperhatikan dan memahaminya. Dan yang pasti lagi saudara-saudara, bahwa kasih Allah itu tidak pernah berubah dari dulu, kini, dan nanti, bahkan untuk selamanya. Dengan begitu, peristiwa-peristiwa kehidupan, apapun bentuknya, sesederhana apapun yang dialami oleh setiap umat Tuhan, hanya membutuhkan sikap dan kemauan yang tulus, yang sungguh-sungguh bagi setiap umat Tuhan untuk mengambil waktu sejenak, duduk diam, mengambil keheningan,
menenangkan hati dan pikiran, atau paling tidak kita sisihkan selama 5 menit saja untuk merenungkan kasih Allah yang telah kita alami di dalam kehidupan kita setiap hari itu. Saudara-saudara, hidup kita itu tidak hanya sekali. Sebab apalah gunanya segala perbuatan baik kita lakukan selama di dunia ini kalau hidup itu hanya sekali. Injil Yohanes memberikan kesaksian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Kasih Allah nyata melalui kehadiran karya Kristus di dunia ini sebagai manusia sempurna. Ia hadir sebagai terang yang menuntun kita kepada sukacita bersama Allah Bapa. Dan karenanya kita, saya dan panjenengan sekalian, diberi kebebasan penuh untuk mewujudkan kasih kita kepada Allah. Namun sekali lagi, kalau kita mau jujur, kalau kita mau kembali mencermati keberadaan diri kita masing-masing, terkadang dosa yang menarik hati menyeret kita kepada kegelapan. Terang yang diberikan oleh Yesus kita tolak, sementara kita sadar bahwa karena kasih-Nya yang benar kepada manusia, Ia tetap memberikan kasih yang tulus itu, kasih yang abadi itu kepada manusia. Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di Efesus menyampaikan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ibu, bapak, dan saudaraku sekalian, kita, saya dan panjenengan sekalian, dimampukan oleh Allah untuk lepas dari kuasa kegelapan atas bimbingan Roh Kudus. Rasul Paulus mengajak kita untuk jangan sekali-kali bermegah dengan yang kita miliki, sebab semuanya itu adalah pemberian dari Allah. Kita dipercaya untuk mengungkapkan melalui sikap, tutur kata, tindakan dalam rangka membalas kasih murni yang telah lebih dulu diberikan oleh Allah kepada kita melalui pemberian diri kita bagi sesama, bagi siapapun bahkan apapun yang ada di lingkungan kita masing-masing. Kita nyatakan tindakan kasih kita kepada sesama sebagai ungkapan kasih kita kepada Allah. Dan memang saudara-saudara, bahwa Allah tidak menuntut kita untuk mengembalikan kasih yang telah Ia berikan kepada kita, melainkan Allah menghendaki agar saya dan panjenengan sekalian melakukan pemulihan dengan wujud pemberian diri bagi sesama yang kita dapati di dalam kehidupan kita. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai kurban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Mazmur pasal 50 ayat 23.
pemberian diri dapat kita wujudkan melalui pelaksanaan tugas yang kita emban sehari-hari dengan baik, dengan benar, dengan penuh semangat. Pemberian diri dapat kita lakukan dengan menolong sesama yang kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi saudara-saudara, dengan memandang Kristus Sang Juru Selamat, maka Tuhan memberikan kepada kita keberanian untuk melakukan yang baik, untuk melakukan yang terbaik kepada Tuhan melalui sikap hidup kita kepada sesama kita. Sebab di dalam perbuatan baik dan benar terpancarlah terang ilahi. Selamat memberi diri kepada Tuhan melalui sikap hidup sehari-hari kepada siapapun, apapun yang ada di lingkungan kita masing-masing. Kita mengambil saat teduh. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah sekarang kita kembali menghampiri Tuhan, kita masuki doa syafaat. Tuhan Allah Bapa, kami bersama dengan segenap umat-Mu, baik warga GKJW Jemaat Kota Baru Triorejo maupun saudara-saudara kami yang mungkin berasal dari gereja atau jemaat di luar GKJW Jemaat Kota Baru Triorejo. Terima kasih untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapak, kalau pada pagi hari ini kami boleh bersekutu, pasti itu hanya karena rancangan dan kehendak Tuhan. Terima kasih atas segala bentuk berkat yang Tuhan percayakan untuk kami kelola. Kami yakin bahwa Tuhan memampukan kami untuk melakukannya dengan baik, dengan benar, seperti yang Tuhan kehendaki. Bapa, terima kasih untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami pribadi, dalam kehidupan berkeluarga, dalam kehidupan kami di lingkungan tugas dan kewajiban masing-masing. Terima kasih untuk berkat-berkat yang Tuhan nyatakan melalui beragam aktivitas yang kami lakukan. Ya Bapa, di tengah sukacita kebaktian kami hari ini, kami teringat dan menyerahkan saudara-saudara kami, orang tua kami, yang hingga saat ini masih harus mendapatkan dampingan dan perawatan intensif, baik oleh sebab
sakit yang dideritanya, maupun kelemahan fisik oleh sebab usianya. Dimanapun mereka mendapatkan dampingan dan perawatan, Bapa, mampukan kami, baik anggota keluarga, para anak, cucu, sanak saudara, maupun saudara-saudara kami, pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Anugerahi kemampuan, anugerahi sukacita, penghiburan, kesabaran, dan kebijaksanaan. Terlebih, saudara-saudara kami, para orang tua kami yang sakit atau apapun pergumulan pribadi yang sedang dihadapinya, Tuhan menolong mereka. Tuhan Allah Bapa, secara khusus kami juga menyerahkan saudara-saudara kami, tim perekaman untuk penyelenggaraan pelayanan kebaktian, baik untuk pelayanan kebaktian minggu maupun pelayanan peribadatan yang lain. Bapa, mampukan saudara-saudara kami ini, berkati mereka, berkati segenap anggota keluarga yang turut mendukung yang mereka lakukan. Ya Bapa, kami serahkan juga saudara dan anak-anak kami, anak-anak jemaat yang masih harus melanjutkan studi, yang masih harus berupaya untuk mendapatkan pekerjaan, yang berupaya untuk mendapatkan jodoh, maupun yang sedang merancang untuk menggapai hari depan yang cerah dan lebih cerah. Campur tanganilah, berkaryalah, hingga apapun hasil yang mereka dapati, sungguh semuanya itu berasal dari Tuhan. Bapa, kami serahkan hidup dan kehidupan di dalam kami membangun persekutuan sebagai warga bangsa dan negara Republik Indonesia. Terlebih saudara-saudara kami, para pemangku pelaksanaan kegiatan dan pelayanan di negara kami yang kami cintai ini. Anugerai kepada setiap mereka sukacita, ketulusan, kesabaran, kesungguhan. Juga bagi kami segenap warga bangsa dan negara ini. Tuhan mampukan, Tuhan berkati, sehingga apapun yang kami lakukan, baik secara pribadi maupun bersama-sama, senantiasa mengarah pada kehidupan yang damai, yang sejahtera, rukun. Tuhan, itulah beberapa hal yang kami ungkap kepada Tuhan, dan kini kami serahkan hidup dan kelanjutan hidup kami hanya di dalam pimpinan, kuasa dan kasih Kristus Yesus yang telah mengajar kami untuk berdoa yang demikian. Jadilah kehendak-Mu di bumi
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, kita masih diberi waktu serta kesempatan untuk mengungkapkan rasa syukur kita dengan kita menyerahkan persembahan. Adapun ada nat pembimbing di dalam kita menyerahkan persembahan, yaitu di Imamat 19 ayat yang kelima, demikian, apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Kita bersama-sama menyerahkan persembahan dengan diiringi pujian Kidung Jemaat 337. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita serahkan persembahan ini kepada Tuhan, wujud daripada kita boleh terima anugerah pagi ini dengan sukacita yang sudah kita terima bersama-sama. Ungkapan rasa syukur terus kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena kami yakini ya Tuhan, pagi yang indah ini kami boleh terima anugerah-Mu melalui peribadatan minggu pagi ini dengan sukacita ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Allahku, terima kasih Tuhan. Wujud kasih Tuhan kepada kami dan wujud kami untuk mengungkapkan rasa syukur ini melalui persembahan ya Tuhan Yesus. Apa yang sudah kami peroleh dari Tuhan dan sebagian kami kembalikan, kami wujudkan untuk bersama-sama, untuk kami persembahkan kepada Tuhan sebagai wujud juga pelayanan kami di Kota Baru Ndrio serta persekutuan kami di GKJ Kota Baru Ndrio Rejo ya Tuhan. Inilah ya Tuhan Yesus yang bisa kami berikan. Tidak sebanding apa yang sudah Engkau berikan kepada setiap kami ya Tuhan Yesus. Kesehatan kami, hikmat yang sudah tercurah setiap waktu, setiap saat. Kasih Tuhan yang begitu besar kepada kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Bapa yang baik, biarlah apa yang sudah kami kumpulkan, kami yakin ya Tuhan,
bahwa persekutuan dan pelayanan kami di Kota Baru Rejo ini tanpa karya Tuhan, tanpa kasih Tuhan kami belum mampu melakukannya. Sekali lagi ya Tuhan Yesus, terima kasih. Dan biarlah apa yang sudah kami lakukan, kami yakini Tuhan terus berkarya dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang sudah Engkau percaya di dalam mengelola persembahan ini ya Tuhan Yesus. Supaya nama Tuhan terus terkhusus di Kota Baru Rejo ini Tuhan, tambah hari tambah besar. Biarlah kami yang tambah hari tambah kecil. Tetapi kami yakini ya Tuhan Yesus, langkah hidup dan kehidupan kami masih disertai Tuhan. Dan selesainya kami melakukan peribadatan minggu pagi ini ya Tuhan Yesus, kami pun akan undur satu di antara yang lain untuk kami boleh melakukan aktivitas kami selanjutnya. Dan kami yakini di dalam perjalanan pun Tuhan masih menyertai, memberkati, melindungi, memberikan kekuatan dan pengharapan di dalam kami melakukan aktivitas ini. Dan terkhusus kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Yohanes Puji Sugiharto STH yang sudah memimpin di dalam kami melakukan peribadatan minggu ini ya Tuhan. Kondapakan hikmat, terkhususnya kesehatan untuk Bapak Pendeta Yohanes Puji ini ya Tuhan, serta keluarga, biarlah supaya terus membimbing kami jemaat yang ada di Kota Baru Rejo. Berkaryalah ya Tuhan Yesus sesuai dengan kasih Tuhan, karena kasih seorang sahabat setiap waktu, setiap saat. Sekali lagi ya Tuhan, berkaryalah, kami terus akan siap terima anugerah-Mu. Terpujilah kasih Yesus yang besar dari kekal sampai kekal. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang kekasih, tiba saatnya kita akan mengakhiri kebaktian kita pagi hari ini. Marilah saudara-saudara kita lakukan dan lanjutkan apapun bentuk kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita nyatakan dengan lebih baik dan lebih baik lagi hingga Tuhan saja yang kita muliakan di dalam kehidupan ini. Saudara-saudara saya undang berdiri, kita pujikan kidung jemaat nomor 38, bait 1 dan 5. Kekal
Saudara-saudara, sekarang marilah kita satukan hati. Kita menghampiri Tuhan, kita memohon dan menerima berkat-Nya. Tuhan Allah Bapa sumber kehidupan, Yesus Kristus sumber pertolongan dan keselamatan, Roh Kudus sumber kecukupan dan damai sejahtera, senantiasa menyertai hidup dan kelanjutan hidup saudara-saudara sekalian pada hari ini sampai Maranatha. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, kami persilahkan untuk saat teduh. Amin. Demikian tadi Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kebaktian Minggu pagi hari ini telah kita lakukan dengan baik. Atas nama Majelis GKJW dan seluruh jemaat Kota Baru Dirorejo, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Puji Sugiarto yang telah melayani kita bersama di pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus sendiri yang akan memberkati kesehatan, keluarga, dan pelayanannya semakin indah di dalam Tuhan. Kami mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku.